Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pemirsa yang dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dengan pembahasan yang sekiranya berlanjut ya. Kalau kemarin kita udah bicara terkait puasa dari dimensi budaya dan ibadah ya. Sekarang ini kita juga akan membahas salah satu yang terjadi di masyarakat Indonesia. Ya kita bisa bilang budaya, tapi nanti kita akan bahas ke depannya, yaitu apa? Buka bersama. Nih pemirsa sekalian, ini udah masuk beberapa hari H plus ya, sekian hari Ramadan. Pasti ya, bukan pasti sih, kebanyakan sudah ada yang mengagendakan untuk buka bersama kolega kantor, kolega kuliah, kemudian mungkin sama alumni-alumni ya, atau dan lain sebagainya ya. Atau mungkin ada yang sudah melakukan itu ya. Banyak pasti ataupun banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita ketika masuk bulan Ramadan, momentum yang sangat ditunggu-tunggu adalah buka bersama dengan siapapun itu. Nah, pertanyaannya, apa hukum buka bersama? Boleh nggak sih hukum berbuka bersama ini? Ya, apakah karena kita bilang nggak ada itu di zaman Rasulullah, itu nggak boleh, bid'ah dan sebagainya? Apakah seperti itu? Ya. Kemudian, apakah kita hanya melihat dari bisa melihat buka bersama ini kita lihat dari sudut pandang ibadah? Ya, maka kita akan memahaminya lebih lanjut. Baik, pemirsa sekalian, sejatinya segala sesuatu itu sebetulnya bergantung kepada niat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis ahad yang disampaikan oleh sahabat kita, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, langsung mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya. Maka dari itu muncul kaidah, teman-teman sekalian. Kaidahnya apa? Bahwasanya la thawaba illa binniyah. Tidak ada balasan atau ganjaran kecuali dengan niat. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kita ini sholat ya, tapi ketika kita sholat ini niatnya nggak jelas ya, atau mungkin kita nggak meniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, nggak mendapatkan pahala Allah, maka pahala tersebut tidak akan dapat. Karena sekali lagi segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Dan dari sini kita dituntut, sebetulnya nanti ada lanjutannya ya. Dari niat tersebut kita dituntut untuk apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa ya. Kita tuh diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah ataupun melakukan sesuatu yang mengharapkan ridha Allah. Nah, jadi kita patokannya ke sana nih, teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya, patokan yang selanjutnya apa? Bagaimana kita melihat sebuah budaya ya, budaya dari yang mungkin dikenal sebagai buka bersama. Mungkin kalau di luar iftar jama'i ya, kalau misalkan di Arab ya, mungkin ada iftar jama'i, tapi itu bukan sekedar iftar jama'i, karena kalau misalkan dulu kenapa ada istilah iftar jamaah atau buka bersama itu adalah ada seseorang yang ingin memberikan apa? Buka bagi mereka yang berpuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Itu motivasi pertamanya ya. Tapi di sana akhirnya muncul atau menjadi diakulturasi budayanya di masyarakat Indonesia menjadi buka bersama yang menggunakan sistem apa? Biasanya patungan, split bill dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana kita melihat ini? Nah, kalau kita melihat sisi tersebut, maka kita harus melihat sisi itu dengan sudut pandang yang holistik dan juga komprehensif yang luas gitu ya. Pertama, kita akan bahas satu persatu ya. Kalau misalkan ditanya ya,
apakah ada syariat ya yang menekankan buka bersama ini ya? Sejatinya tidak ada aturan khusus ya secara terperinci atau maaf bukan terperinci ya. Nggak ada aturan khusus terkait ritual bagaimana cara iftar yang diajarkan. Tapi Rasulullah SAW memberikan gambaran secara umum. Contoh pertama ya, buka dari contoh dari siapa? Sahabat yaitu Umar dan juga Utsman ketika itu disaksikan oleh sahabat yang lainnya, beliau itu sholat dua rakaat sholat ya, beliau berdua sholat untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib beliau memandang langit, ternyata langit sudah gelap. Maka kemudian beliau berbuka ya. Bahkan ada juga yang mengatakan dari hadis Nabi Muhammad SAW, la yazalu bi khairin man yu'ajjilu al-fitr. Ya, tidak tersisa kebaikan bagi mereka-mereka yang terburu-buru dalam berbuka. Jadi yang ditekankan seperti itu, nggak boleh berburu-buru dalam berbuka, ya kita makan pelan-pelan khidmat, ya. Kalau misalkan kita bisa buka dengan air dan kurma itu, ya nggak, itu dianjurkan, ya. Nanti setelah sholat baru kita berbuka dengan makanan yang lebih besar, ya itu nggak apa-apa seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang diatur. Tapi ini bukan satu hal yang wajib, ya. Ini disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal berbuka puasa itu tidak ada aturan baku terkait ritualnya, melainkan had atau ukuran ya yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berpuasalah kalian dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Jadi ini yang menjadi batasan-batasan untuk berbuka puasa. Selagi dalam berbuka puasa itu tidak ya mengurangi, misalkan kita buka puasa bukan dalam artian kita berbuka bersama 10 menit sebelum adzan maghrib. Kalau itu nggak terjadi, maka tidak menjadi masalah. Itu hukum asalnya. Jadi mubah saja untuk orang melakukan kegiatan buka bersama. Akan tetapi perlu atau ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Karena terkait masalah buka bersama ini tidak lepas kaitannya dengan masalah budaya ya. Bahkan para ulama fikih dalam kaidah fikihnya menegaskan atau memberikan kaidah yaitu apa? Al-adatul muhakkamah. Atau adat itu atau budaya itu sebenarnya bisa dijadikan hukum. Tapi bagaimana cara melihatnya ya? Cara sudut pandang melihat budaya itu jadikan sebuah hukum. Kaidah ini berangkat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan, fahuwa indallahi hasana." Barang siapa apabila segala sesuatu yang dilihat oleh banyak orang Muslim itu sebuah kebaikan, maka di sisi Allah itu sebuah kebaikan. Nah, tapi kita apakah kemudian mengklaim diri kita, oh menurut saya sebagai seorang Muslim memandang ini bagus, ya. Kemudian dikumpulkan semua orang Muslim, ini bagus. Apakah kemudian itu yang dinilai sebagai indallahi hasanah ya? Di sini para ulama lebih mendetailkan lagi ya. Jadi ada budaya-budaya yang sifatnya itu masyru'iyah atau disyariatkan ya. Ada kemudian ya atau dikenal sebagai uruf kalau di kaidah fikih ya. Ada atau uruf itu atau budaya itu dikenal juga sebagai uruf ya. Uruf itu dikenal ada uruf ammah ya. Uruf ammah itu adalah budaya yang umum. Seperti kita menaruh kaki ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman sekalian ya, kalau kita di Indonesia menaikkan kaki ke atas kursi walaupun kursi di bawah itu nggak sopan ya, kita harus duduk sila ya. Tapi kalau misalkan di Arab ya mereka biasa ya, ketika memang lagi kumpul di ruang tamu, sofa mereka di bawah itu kakinya dinaikkan ya. Atau misalkan posisi kaki yang disila ya, itu tidak tergantung ya, masing-masing itu bisa menjadi ada ukuran sendiri. Nah, kita baru pakai adatul muhakkamah, kita sesuaikan urufnya. Kalau misalkan memang ini di posisi yang hal tersebut menjadi tidak boleh, maka kita hukumnya tidak boleh melakukan seperti itu ya. Itulah yang dimaksud dengan uruf atau al-adatul muhakkamah. Dan selanjutnya ada al-urufiyah al-khassah atau budaya yang khusus ya. Misalkan
dalam beberapa kota dinamakan dengan nama-nama ini, ya, maka kita harus mengikuti penamaan tersebut, ya, karena itu sudah disepakati oleh banyak banyak orang, ya. Atau misalkan kita mengangkat ahli ini, begitu ya, kemudian kita melakukan apa namanya, teori-teori, penelitian teori-teori yang baru, maka ketika memang itu diakui dan teori tersebut diakui secara keilmiahan, ya maka kita bisa atau bahkan dikatakan harus mengikuti teori tersebut. Ya, kalau misalkan kita nggak mau mengikuti teori tersebut, kita hadirkan sesuatu yang bertentangan dengan itu. Itu terkait metodologi ilmiah, ya. Tapi itulah urfnya, ya. Budaya yang ada, budaya ilmiah, ya kemudian budaya setempat, ya. Maka kita nggak boleh sebetulnya untuk kemudian menyelisih. Misalkan ini namanya Cibubur, ya. Daerah Cibubur. Kemudian kita namai dengan Cinasi, ya. Kita paksakan itu untuk orang, maka itu nggak akan bisa masuk ke orang-orang. Mungkin orang nggak paham, apa itu Cinasi, ya. Mereka tahunya apa? Cibubur. Karena itu menjadi uruf atau kebiasaan atau budaya masyarakat setempat. Nah, yang selanjutnya adalah uruf asy-syar'iyyah, ya, seperti sholat, zakat, haji, ya, meninggalkan yang dilarang, ya, ataupun melaksanakan apa yang diperintahkan, ya, yang terkait itu semua, maka ini yang dimaksud dari uruf asy-syar'iyyah atau yang dikenal dalam syariat. Maka ini yang perlu kita ketahui. Nah, dalam kaitannya dengan adatul muhakkamah, para ulama itu sebetulnya menjadikan adat atau budaya itu sebagai ukuran atau tolak ukur. Contoh misalkan, ya, safar, ya, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan imam yang lain. Ya, ada yang mengatakan, oh enggak 80 kilo, oh enggak 120 kilo, oh enggak 60 kilo, dan lain sebagainya. Dan sampai kepada kesimpulan tergantung urufnya. Kalau misalkan urufnya adalah ketika kita pergi dari tempat A ke tempat B, ya, walaupun jaraknya kurang dari 80 kilo, ya, tapi budaya di sana mengatakan bahwa saya ketika orang pergi dari sini ke sana, itu orang berpergian jauh. Ya, perlu bekal, perlu ini dan lain sebagainya. Mungkin di sana ini tempatnya masih tertinggal jauh dan sebagainya. Maka itu sudah dimasukkan dengan safar. Jadi adatul muhakkamah atau uruf atau kebiasaan itu terkait dengan miqdar, ya, atau ukuran. Bukan terkait masalah misalkan ini ibadah ini boleh atau tidak, ya. Karena kalau terkait ibadah, itu bukan lagi masalah uruf. Kecuali yang tadi saya sebutkan sebelumnya, ada yang umum sama khusus. Tapi kalau kita bicara syariat, maka yang dijadikan uruf adalah ukurannya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan bahas balik lagi ke ranah buka bersama. Nah, kalau kita pakai pendapat mara'ahu al-muslimuna hasana fahuwa indallahi hasana. Kalau misalkan orang-orang muslim, ya, ingat di sini hadis Rasulullah SAW al-muslimun, ya. Berarti orang Islam yang artinya mereka yang menerapkan syariat Islam itu memandang bahwasanya perbuatan tersebut, ya, itu baik, maka di sisi Allah itu juga baik. Contoh misalkan pada zaman Nabi nggak ada, ya, nggak dicontohkan hal ini, gitu ya. Tapi seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, ya, orang-orang muslim kemudian melihat ada perkembangan teknologi, ya. Maka perkembangan teknologi ini coba kita gunakan. Maka penggunaan kita atas teknologi ini dengan kita kembalikan niat ya untuk berdakwah, ya untuk mengisi waktu kita, mempermudah belajar kita, ya, maka itu di sisi Allah menjadi sebuah kebaikan. Ya, sama seperti halnya seperti ini, berbuka puasa. Misalkan dengan berbuka puasa bersama ini menjadikan kita erat secara ukhuwah, ya. Menjadikan kita ini nggak canggung, ya. Menjadikan momentum lebaran ini menjadi momentum yang mengingatkan satu sama lain. Itu akan menjadi sebuah kebaikan. Karena apa? Seluruh umat muslim yang menyepakati itu atau seluruh umat muslim yang menyaksikan itu, ya, menganggap itu sebagai sebuah kebaikan pastinya. Tapi kalau misalkan, ya, dengan buka puasa bersama ini ternyata di sana muncul ikhtilat, ya, makanya nggak ada cerita-cerita, ya, CLBK di acara bukber atau cinlok di acara bukber. Itu adalah suatu hal yang bisa dikategorikan sebagai syubhat, ya, yang perlu kita
kita hindari. Yang nanti akan kita kembalikan juga bagaimana pandangan seorang muslim terhadap hal tersebut, ya. Maka nggak bisa dikategorikan ketika misalkan ada perbedaan pendapat dari para orang-orang muslim tentang buka bersama yang sifatnya seperti itu, maka kita tidak bisa kategorikan buka bersama ini sebagai ritual ibadah dengan niatkan ibadah, akan sulit, ya. Tapi ini hanya sebatas pada lingkup budaya, begitu. Nah, kemudian selanjutnya terkait masalah selanjutnya, ya. Saat buka bersama biasanya ya isinya itu ya obrolan-obrolan ya. Padahal kata Rasulullah SAW, salah satu waktu diijabahnya doa itu adalah saat setelah buka setelah adzan ya. Makanya kita syariatkan ketika baca setelah adzan ya, terserah mau baca doa dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah, atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'alaika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin dan lain sebagainya. Kita minum, kita makan kurma, kita apa? Doa. Nah, tapi apakah hal tersebut akan terlaksana apabila kita buka bersama? Kalau misalkan teman-teman masih bisa memanfaatkan itu, di forum buka bersama itu mempersilahkan yang hadir untuk berdoa, saling mengingatkan, maka itu menjadi sebuah ibadah. Ya, bahkan kata Rasulullah juga, salah satu yang ijabah adalah saat-saat sebelum buka puasa. Itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi contoh misalkan 15 menit, 30 menit sebelum berbuka ya. Baiknya kita isi dengan baca Al-Quran ya, kita doa. Itu waktu-waktu yang mustajab. Setelah kita berdoa, kemudian kita membaca doa berbuka, bismillahirrahmanirrahim, kita makan ya, kemudian kita doa lagi, itu juga mustajab. Nah, yang hal-hal seperti ini apakah akan terjadi ketika kita akan melakukan buka bersama? Jadi itu batasannya. Selanjutnya misalkan masalah sholat berjamaah saat berbuka bersama. Apakah dalam forum tersebut memang dipastikan buka bersama, setelah itu ada sholat berjamaah? Ya kata Rasulullah SAW ya, sholatul jama'ati afdalu min sholati ahadikum wahdah bi khamsati wa ishrina juz'an. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholatnya di antara kalian yang dilakukan dengan cara sendiri-sendiri. Bedanya berapa? 25 bagian. Ya, ini dijelaskan ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, ada 25, 27. 27 derajat, 25 bagian, seperti itu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan kenapa kemudian dibedakan antara sholat jamaah dan juga sholat sendiri. Ya, kenapa kemudian Rasulullah membagi dengan 25 bagian? Ternyata memang ada 25 fadilah yang nggak bisa kita temukan apabila kita bersolat sendirian dibandingkan apabila kita bersolat bersama imam. Salah satunya apa? Mengucapkan amin bersama malaikat ya. Rabbana walakal hamdu ya, ketika sami Allahu liman hamidah, imam sami Allahu liman hamidah, kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu, maka di sana bertasbihlah malaikat kepada kita. Ya, kita nggak bisa mendapatkan itu kalau kita sholat sendiri. Itu sebagaimana yang dijabarkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan banyak ya. Itu ketika kita buka puasa bersama, apakah itu bisa terjamin dilaksanakan? Maka ketika kita kembali lagi melihat buka bersama ini dari sudut pandang ibadah ataupun sudut pandang budaya, maka kita bisa menaruh batasan-batasan ya. Kalau misalkan kita melihat apakah itu budaya yang baik, ya kita lihat lagi buka puasanya yang seperti apa. Karena kembali lagi teman-teman sekalian, hukum buka puasa bersama ini asalnya adalah mubah, ya boleh-boleh saja, ya nggak ada karena ini sifatnya muamalah sesama manusia, ya. Yang penting kita melakukan, kita buka puasanya setelah sholat maghrib, ya, atau setelah adzan maghrib, ya. Kita melaksanakan sholat maghrib. Kalau misalkan kumpul-kumpul itu merupakan suatu hal yang mubah, nggak masalah. Tapi akan menjadi masalah ketika apa? Ketika banyak waktu yang terbuang dibandingkan kita buka sendiri-sendiri, ya. Karena kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, dari ciri-ciri seorang mukmin adalah mukmin yang baik adalah mereka meninggalkan suatu hal yang tidak berarti. Ya, seperti itu. Ya. Bahkan sebetulnya kalau misalkan kita melihat buka bersama, sejatinya kan kita sering melakukan bersama keluarga ya.
kita buka bersama keluarga, bersama teman ya, mungkin ya di kosannya aja, di kontrakan ya, itu buka bersama. Ya, jadi buka bersama awal hukumnya adalah mubah. Tapi kalau misalkan kita lihat buka bersama misalkan teman-teman sama alumni, sama teman-teman kerja, kolega seperkuliahan ya dan lain sebagainya, maka kita perlu melihat batasan-batasan lebih lanjut. Dan apakah bisa dengan forum buka bersama ini kita jadikan itu ranah ibadah? Sangat sangat bisa. Seperti apa? Seperti tadi, kita saling mengingatkan satu sama lain ya untuk kemudian bisa apa? Bisa berdoa saat-saat menjelang ingin buka. Setelah buka pun juga disempatkan untuk berdoa. Setelah itu barangkali di sana ada yang ingin sedekah juga, ingin memberikan buka bagi yang berbuka. Karena kita ingin pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Ya. Itu juga akan bisa kita bawa kebaikan-kebaikan dan juga ibadah di dalamnya. Tapi kalau kita melihat dari skup buka bersama, maka itu bukan ibadah, melainkan hanya budaya. Tapi pembawa-pembawa ya ataupun yang mengiringi tersebut itu akan bisa kita buahkan sebagai ibadah ya. Maka kenapa? Karena ada beberapa ibadah itu yang ghairu muqayyad, tidak terikat, tidak seperti halnya salat yang terikat dengan waktu ya, terikat dengan apabila kita takbir, terikat dengan salam ya. Kalau misalkan untuk buka bersama ini ya, ibadah-ibadahnya banyak ibadah yang ghairu muqayyad ya seperti mendengarkan azan, ya menjawab azan. Nah, ini juga menjadi satu catatan. Ya, bahkan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tahu di balik panggilan atau azan ya dan juga shaf awal, maka dia itu bahkan dijelaskan oleh Rasulullah itu akan mendatangi atau mengambil hal tersebut dengan cara merangkak, meskipun merangkak. Ya, bagaimana kemudian kita tahu eh, orang-orang ketika ngelihat duit bertebaran itu ngambilnya masya Allah ya, bisa ngambil sambil ngerangkak, sambil dorong orang dan sebagainya. Ini tuh gambaran yang diberikan Rasulullah. Kalau misalkan kalian itu tahu di balik panggilan Allah yaitu adzan dan juga shaf awal ya, maka kalian akan mengejar itu. Seperti itu. Nah, ketika buka bersama bisa nggak kita kemudian apa? Mendengarkan azan ya. Kalau kita bisa mendengarkan azan, maka itu akan berbuah kepada apa? Ibadah ya. Tapi itu ibadah-ibadah yang tadi kalau misalkan azan muqayyad, menjawab azan. Tapi banyak lagi yang lain-lainnya yang ghairu muqayyad seperti zikir ya. Kemudian kita saling nanya untuk melekatkan ukhuwah ya. Kemudian kita mengingat Allah, sama-sama mengingatkan satu sama lain ya. Bagaimana yang disampaikan oleh firman Allah dalam firman Allah di surat Al-Alaq. Ya, bagaimana kemudian kita ini afwan bukan di surat Al-Alaq ya, di surat Al-Asr ya. Kita ini sebagai seorang mukmin memang tugasnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ketika itu terjadi maka itu jadi berbuah apa? Ibadah ya. Jadi kesimpulannya adalah buka bersama ini dalam skup dimensi budaya dan juga ibadah kita bisa melihat dua sisi ya. Kita bisa melihat batasan-batasan ya. Asalkan kita tahu perspektif awal ya, innamal a'malu binniyat ya. Setelah kita tata niat, kita meluruskan niat, segala apapun kita nggak nggak mengurangi ibadah-ibadah yang seharusnya bisa kita dapat ya. Kita menghindarkan suatu hal yang nggak bermanfaat ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua kita lihat keadaannya ya. Misalkan di sana buka bersamanya, apakah kemudian teman-teman kita ini adalah teman-teman yang kemudian sadar juga, sama-sama sadar sehingga bisa memotivasi diri kita juga untuk menjaga diri kita supaya tetap berada dalam kebaikan ya. Kalau misalkan ternyata di sana ya buka bersamanya ini dijadikan ajang pamer gengsi ya. Orang-orangnya ini cuman ghibah sana sini ya. Orang-orang yang datang ini ternyata cuman main-main aja. Cuman pengen bikin konten dan lain sebagainya. Yang nggak ada yang berfaedah, maka bisa ditinggalkan nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, cuman kalau misalkan kita bisa nih, bisa mengkokohkan niat kita, bisa menjaga diri kita, maka nggak apa-apa kita hadir. Untuk apa? Tetap menjaga ukhuwah dengan saudara-saudara kita yang sesama muslim. Maka dari itu, bagi teman-teman yang mungkin ingin buka bersama, nggak apa-apa, silahkan ya.
tapi tetap dengan menjaga batasan-batasan yang sudah kita jabarkan. Dan mungkin ada batasan-batasan lain ya yang belum saya sebutkan ya, tapi setidaknya secara garis besar batasan-batasan itulah yang kemudian kita jaga. Dan yang terakhir, banyak yang kemudian merela-relakan buka bersama tapi lupa dengan sholat tarawih. Akhirnya dia terlalu larut dalam obrolan ya, nggak pulang-pulang, akhirnya sholat isyanya telat ya, sampai rumah udah capek tidur kelewat sholat tarawih. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Man shoma au man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qama di sini dimaksudkan apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail di sini maksudnya apa? Tarawih. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dengan iman dan juga berserah diri, maka akan dihilangkan atau dihapuskan dosanya, diampuni dosa-dosanya. Bahkan juga disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang sholat tarawih ya bersama imam, takbir bersama imam dan salam dengan witirnya imam, dia itu seperti sholat tulal layal atau sepanjang malam ya. Mereka melewatkan apa? Akhirnya kita melewatkan fadilah tersebut ya dengan bukber. Maka ini yang perlu dihindarkan ya. Jadi kita tetap bisa menjaga porsi, kita melihat budaya tersebut, kenapa kemudian masih lestari di Indonesia, karena memang banyak orang muslim dengan batasan tadi ya, memandang itu suatu hal yang baik ya. Kembali lagi dengan kaidah yang sebelumnya disampaikan oleh Rasulullah, mara'ahul muslimuna hasanah fa huwa indallahi hasanah. Tapi dengan batasan-batasan yang sudah saya sebutkan. Begitulah yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya ya, menjadi pengingat juga sehingga ketika memang mengikuti buka bersama tetap menjaga batasan-batasan yang ada. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita bisa semaksimal mungkin mengambil manfaat ya dari bulan Ramadan ini, karena sayang bulan ini datang satu kali dalam satu tahun ya. Bahkan para ulama ya ketika 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka itu sudah nangis-nangis mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Ramadan. Tapi ketika Ramadan akan lewat ya atau akan selesai, setelah sholat Id sampai 6 bulan ke depan selalu berdoa, Allahumma rzuqna syahrul Ramadan. Ya Allah, berikanlah aku rizki bertemu dengan bulan Ramadan ya. Seperti itu. Dan terakhir ya, diusahakan untuk kegiatan bukber ya kita hindari saat-saat 10 malam terakhir. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ustaz sebelumnya terkait keutamaan Lailatul Qadar dan juga i'tikaf ya. Bahkan ada yang mengatakan i'tikaf itu sebetulnya dilaksanakan selama bulan Ramadan ya, 30 hari. Karena Rasulullah pernah i'tikaf di 10 awal pertama, pertengahan dan juga akhir ya. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Maka ya kita coba memaksimalkan waktu, manage waktu supaya tidak terbuang-buang waktu yang kita gunakan di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wa likulli wijatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.